Assalamualaikum teman-teman. Beberapa waktu lalu, kami berkesempatan berkunjung untuk mengajar dan melihat suasana pembelajaran adik-adik kita di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Hidayatus Sibyan. Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Hidayatus Sibyan terletak di Desa Late, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Madrasah ini telah mendapatkan status akreditasi A sejak tahun 2018 oleh Badan Akreditasi Nasional. Di sini juga terdapat berbagai ekstrakurikuler untuk mendukung minat dan bakat dari peserta didiknya, seperti pramuka, banjari, serta terdapat kegiatan tahfiz Quran dan juga ada ekstrakurikuler bahasa Inggris loh teman-teman. Tentunya untuk mencetak peserta didik yang berakhlakul karimah, kreatif, dan berprestasi. Untuk melihat bagaimana suasana belajar mengajarnya, mari simak video berikut. Pada kegiatan pembuka, pembelajaran dimulai dengan salam, berdoa, kemudian dilanjutkan dengan SBK. Kemudian pada kegiatan inti yang pertama, di sini siswa mengambil kertas pada papan SDA sesuai dengan urutan kelompok dan berdiskusi dengan kelompok masing-masing lalu dipresentasikan ke depan. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi sumber daya alam kelas 5 fase C. Pengertian sumber daya alam. Jika memerhatikan sekeliling, kita menggunakan banyak sekali benda untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Misalnya kursi untuk duduk, pensil untuk menulis, sendok untuk makan, dan lain sebagainya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, yakni berupa makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati atau abiotik, merupakan benda mati, misalnya tanah, air, udara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis apabila digunakan. Contohnya seperti semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, dan air. Yang kedua, yakni sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila terus-menerus digunakan. Contohnya seperti hasil tambang, seperti emas, tambang, dan perak. Pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sebagai sumber tenaga pembangkit listrik, sebagai bahan untuk obat, dan sebagai bahan pakaian dan peralatan sekolah. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dimanfaatkan sebagai bahan bakar minyak bumi, sebagai bahan pembuat peralatan, dan sebagai bahan pembuat perhiasan. Kesimpulan dari materi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jenis-jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
kedua, kami memberikan kartu pada setiap kelompok yang akan dimasukkan dalam papan SDA, kemudian kami mengoreksi semua jawabannya. Sebelum kegiatan belajar mengajar selesai, kami menunjuk siswa untuk menyimpulkan pembelajaran yang tadi sudah diajarkan. Kemudian pembelajaran ditutup dengan salam dan juga berdoa. Sekian dan terima kasih telah menyimak kegiatan belajar mengajar yang kami lakukan.